Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau bagikan judulnya kesempatan memberitakan Injil. Biasanya saya kalau mau sampaikan firman, saya sharing dengan istri saya yang tadi pimpin pujian. Terus istri saya bilang, baru hari baru, tahun baru udah nyuruh orang beritakan Injil gitu ya kan. Biasanya kan tahun baru bahas tentang pengharapan ya kan, kekuatan di hari yang baru. Tapi saya kasih judul kesempatan karena saya menyadari bahwa ternyata betul hidup ini adalah sebuah kesempatan Bapak Ibu Saudara. Artinya kalau kita masih boleh masuk di tahun yang baru, ingat agenda Tuhan apa dalam hidup kita. 2 hari sebelum pergantian tahun saya masih khotbah di penghiburan, saudara, di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto. Dan orang yang meninggal itu satu ruangan dengan saya, serangan jantung, kebetulan masih sepupu saya. Dari situ saya melihat bahwa waduh ternyata hidup itu singkat banget. Jadi kalau kita masuk ke tahun yang baru sekarang sebagai orang Kristen bukan lagi berpikir aku mau makan apa, aku mau pergi kemana, aku mau belanja apa, tapi agenda sorga dalam hidupku tuh apa karena aku masih hidup gitu. Itu aja. Mati itu bukan soal tua muda, tapi masalahnya sudahkah agenda sorga terlaksana dalam kehidupanmu. Makanya saya kasih judul kesempatan memberitakan Injil. Apa itu Injil? Kita semua tahu dari kata Evangelion artinya kabar baik. Intinya Tuhan mau hidup kita ini karena panggilan kita adalah pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Intinya hidup kita ini adalah memberitakan bahwa ada kabar baik. Ada keselamatan, pengampunan dosa, penebusan di dalam Tuhan Yesus. Nah kalau kita baca, boleh next gambar selanjutnya. Kalau kita baca tadi cerita tentang seorang rasul yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi namanya Paulus. Nah Paulus ini dulu orang yang tidak kenal Tuhan namanya Saulus, dijamah bertobat jadi orang yang namanya Paulus. Dia pergi ke satu kota yang namanya Athena. Nah di Athena ini terkenal kota 1000 kuil dewa-dewi. Kalau kita di sini ada Pulau Dewata, di sana dulu ada kota Dewata. Jadi penuh dengan kuil-kuil gitu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ternyata dia masuk, ini ada gambar di depan aja, ya gambar sederhana situs bersejarah peninggalan di zaman Kekaisaran Yunani. Apa yang terjadi? Dia masuk ke satu tempat yang namanya Areopagus. Areopagus itu artinya Bukit Ares. Ares itu salah satu dewa di mitologi Yunani, dewa perang. Biasanya di Bukit Ares itu, di Areopagus itu orang-orang ngumpul untuk bahas tentang apa? Bahas tentang agama, tentang kepercayaan, tentang dunia, tentang apa aja dibahas di situ. Saudara menariknya apa yang terjadi waktu dia masuk ke situ, ternyata dia bisa masuk memberitakan nama Yesus. Dan akhirnya walaupun memang ada yang menolak, tapi akhirnya juga sebagian ada yang menerima, ada yang percaya Yesus. Maka dari itu hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara 3 hal bicara tentang kesempatan memberitakan Injil. Kalau kita dikasih Tuhan kesempatan, biarlah kita boleh gunakan kesempatan itu dengan baik. Memberitakan Injil itu gak harus selalu melulu saudara melakukan pelayanan misi ke Zimbabwe. Kalau saudara dikasih kesempatan itu puji Tuhan. Tapi paling tidak dimanapun saudara melangkah, dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, minimal orang sekelilingmu, kalau engkau masih dikasih waktu hidup di tahun yang baru ini, kau bisa memberitakan kabar baik, ada keselamatan, ada penebusan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah hari ini saya mau bagikan gimana sih kalau kita belajar dari Paulus, simpelnya. Kalau kita mau masuk untuk sampaikan kabar baik, karena ini penting saudara, bayangkan hidup itu singkat loh sementara. Saudara saya yang meninggal itu baru kemarin naik bus rame-rame kami sekeluarga, cuman saya masuknya dari Solo. Itu dari Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Malang, Batu, balik lagi Semarang. Satu bus dengan saya. Happy-happy, ketawa-ketawa. Desember H-2 pergantian tahun meninggal saudara. Tapi puji Tuhan sudah kenal Tuhan. Dari situ Tuhan seperti membuka mata saya bahwa life is really short. Bukan masalah short atau longnya. Bisakah kita pakai untuk mengerjakan agenda sorga. Agenda sorga itu adalah keselamatan harus dikenal. Disampaikan kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, next gimana caranya supaya kita boleh ketika dikasih kesempatan memberitakan Injil. Yang pertama saya catat, kalau saudara mau catat boleh. Saudara kalau mau mulai dengan apresiasi dan bukan dengan konfrontasi. Amin. Saya ulangi, Injil disampaikan mulai dengan apresiasi dan bukan konfrontasi. Apa itu apresiasi? Apresiasi itu penghargaan. Konfrontasi, pertentangan, konflik.
Seringkali kita susah masuk ke orang karena kita selalu melihat perbedaan mulai dengan konfrontasi. Bagaimana kalau kita mulai dengan apresiasi? Ayatnya dari mana? Coba kita lihat di ayat 22 tadi. Demikian firman Tuhan. Waktu Paulus masuk ke kota ke kota Athena di wilayah Yunani, sebenarnya hatinya sedih dan hancur karena melihat begitu banyak kuil-kuil, dewa-dewi, mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal keselamatan. Tapi tidak caranya ketika dia masuk, koniku ya, orang Surabaya saya udah kebiasaan gitu ya kan. Kamu itu ya, kamu tuh nggak benar, kamu tuh nggak kenal Tuhan, dosa terkutuk, dia nggak begitu saudara. Ya kan? Mungkin ada di antara saudara kita yang hari ini belum kenal Tuhan. Tapi nggak gitu cara masuknya. Ternyata lihat di ayat yang ke-22, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus, Bukit Ares itu, tempat di mana orang-orang kumpul dan berbicara tentang agama. Lalu dia bilang, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat apa? Beribadah kepada dewa-dewa. Sama-sama bilang ke saya, beribadah kepada dewa-dewa. Kalau di dalam bahasa Yunaninya dikatakan Deisidamonistrus. Deisidamonistrus itu punya arti dua. Deisidamonistrus itu kamu tuh sangat tahyul banget. Ada kan orang begitu tahyul banget. Kalau tahun baru nggak boleh nyapu keluar, nanti berkatnya keluar ya kan. Kalau tidur nggak boleh ngadep cermin loh, nanti tiba-tiba nyawamu diambil. Nggak boleh gunting kuku malam hari, itu semua udah saya langgar saudara. Ya kan, karena kalau saya mau nyapu gitu, apalagi kalau udah mau tidur istri saya bilang ini kayaknya nggak enak sapu, jam 12 malam dia bisa minta tolong saya ambilin sapu saudara. Ya kan, artinya Deisidamonistrus itu di satu sisi tahyul, tapi di satu sisi you are so religious, kamu tuh orang yang religius banget gitu. Saudara lihat, Paulus waktu datang ke Bukit Ares, dia nggak bilang kamu ya masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Kamu dosa, kamu jahat, enggak. Dia bilang kamu tuh semua hebat. Karena kamu tuh orangnya religius, beribadah banget kepada Tuhan. Nah saudara hari ini, saudara nggak perlu sampai jauh-jauh memberitakan Injil ke Zimbabwe. At least minimal asistenmu bisa kenal Yesus, suamimu yang belum bertobat bisa kenal Yesus bukan dari konfrontasi, tapi dari apresiasi. Amin. Berapa banyak kita jarang melihat orang dari apresiasinya. Sekarang kalau ada dua orang di kiri kanan saya, ya kan? Yang kanan ya, bajunya ketutup dari atas sampai bawah. Yang tersisa cuman mata. Tahu maksud saya? Ya. Sementara yang kiri ya kan, kekurangan bahan, yang atas makin ke bawah, yang bawah makin ke atas gitu. Saudara, kita kadangkala ada di titik kita tidak pernah memberikan apresiasi ya. Ya, kita seringnya masuk dengan konfrontasi, kamu beda, ya kan? Kepercayaannya beda sama aku gitu, ya kan? Kamu ini ya terlalu rohana gitu, kurang kudus gitu. Saudara, apresiasi itu ya harus dilakukan. Kita harus kasih pujian dulu gitu ke mereka. Ya kamu hebat ya, pakaiannya bagus gitu. Baru dari situ saudara bisa masuk, ya kan? Hari ini berikan apresiasi, karena kalau kita tidak masuk dengan cara demikian, Injil nggak bisa masuk, kita jadi orang-orang yang eksklusif. Next gambar selanjutnya saya ingat Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau kita mau masukkan sesuatu, mulai itu dari apresiasi bukan dengan konfrontasi. Makanya pemberitaan Injil itu selalu istilah yang keren, yang dekat dengan pemberitaan Injil itu kontekstualisasi. Jadi teksnya nggak berubah, substansinya tetap Yesus, tapi kemasannya yang beda. Gitu. Kalau kita masuk di kalangan orang Batak ya masuk dengan cara Batak, bukan kita artinya berubah, di dalamnya tetap Yesus. Kalau kita ada di kalangan orang Jepang, ya kita masuk dengan kemasannya Jepang, tapi dalamnya tetap Yesus. Saya ingat satu cerita, boleh gambar selanjutnya. Saya ini kan sedang ambil studi lanjutan di SAAT, ya Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Terus menurut saya pribadi, itu sekolahnya untuk ukuran sekolah teologi itu terlalu canggih. Saya aja yang masih muda sampai bingung saudara. Ibadah online tiba-tiba keluar barcode, nggak ada masukin tunai gitu. Isi KRS, terima KHS, itu online semua. Saya terima email, saya nanti mau masuk asrama 9 Januari, nggak ada urusan telepon semua ya kan. Itu langsung email. Tiketnya, nomornya segini, barcode, booking code-nya, silakan masuk kamar, ambil kunci di sini. Jadi udah tertata sedemikian. Saking tertatanya waktu presentasi kemarin bulan Agustus itu, saya termasuk orang yang paling kuno presentasinya pakai PPT, PowerPoint, saudara.
ya kan? Sementara yang lain mungkin yang muda-muda tahu udah ada Canva, udah ada pretzel ya, udah ada apa yang muda-muda pasti tahu ya kan. Terus saya kebetulan sekelas 70% umurnya 50 ke atas saudara. Jadi semua nanya sama saya, Canva tuh yang mana? Haleluya saya juga gak tahu Pak Canva. Saya bilang begitu. Saya telepon sama adik saya, ada itu. Lu kalau mau langganan bayarnya 700 ribu 12 bulan. Hah? Yang benar, karena kita udah gak zaman lagi presentasi pakai begitu. Akhirnya saudara, puji Tuhan ada orang gereja di Surabaya. Dia bilang begini, Kak, dia kuliah di Erlangga. Kak, aku udah langganan Canva, kalau gak salah 700 ribu 12 bulan. Itu bisa buat 5 orang, aku masukin nama kakak ya gitu. Oh ya boleh. Akhirnya saya bisa presentasi. Nah waktu saya buat presentasi, saya satu kelompok saudara dengan ada pendeta dari GKI, dari mana. Terus dia cerita saudara, ada satu pendeta udah mau emeritus di gereja saya. Saya kasih gambar ilustrasi bapak-bapak aja di depan ya, bukan gambar orangnya. Tapi waktu dia khotbah, itu orang-orang bingung khotbahnya karena dia khotbahnya sebenarnya bagus tapi dia tidak bisa menyalurkannya dalam bentuk visual yang jelas. Saudara tahu apa yang terjadi? Semua anggota keluarganya udah kasih tahu ke om ini, om pendeta ini, papa pakai Canva, tapi masuknya salah, papanya nggak pernah mau, gitu. Nggak pernah mau. Istrinya yang ngomong nggak mau, anaknya yang ngomong nggak mau, majelis gereja yang ngomong nggak mau. Satu ketika tiba-tiba dia dapat tugas untuk khotbah di youth, dia bisa pakai Canva, saudara, gitu. Bagus banget. Terus istrinya langsung sama anaknya datengin si kepala pemudanya ini. Kamu ngomong apa sama om? Kok om bisa belajar begitu? Lah tante selama ini ngomong apa gitu. Ternyata si anak muda ini dia tidak mulai dengan konfrontasi. Tapi dia bilang apresiasi. Om ini hebat banget. Kalau khotbah itu dalam banget. Om ini jago banget kalau sekolah udah tinggi. Cuman om perlu ditambahin sedikit harus diganti presentasinya ke yang terbaru. Om ini langsung dengar saudara. Rupanya selama ini mungkin teman-temannya, majelisnya, istrinya, anaknya nggak mulai dengan apresiasi langsung. Kamu tuh udah tua, harusnya begini. Langsung dia udah nolak saudara. Ya kan? Langsung begitu yang lain ngomong, oh kamu ini udah nggak bener. Udah langsung nolak saudara. Jadi mulainya bukan dengan apresiasi tapi dengan konfrontasi. Seringkali tanpa disadari kita tuh begitu saudara. Yang kita lihat dari orang itu adalah jeleknya dulu. Nggak bagusnya dulu, kita nggak bisa kasih pujian dulu, makanya Injil susah masuk. Jadi hari ini kalau saudara dikasih kesempatan melakukan pelayanan misi sampai ke ujung-ujung, puji Tuhan. Tapi minimal hari ini dimanapun kau ditempatkan Tuhan, biarlah Injil boleh masuk. Yang pertama engkau berikan apresiasi, masuk mulai dengan apresiasi dan bukan dengan konfrontasi. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua next silakan saudara catat. Kesempatan memberitakan Injil, kita masuk di tahun yang baru, ini adalah sebuah kesempatan, karena hidup ini adalah kesempatan, kita nggak tahu kapan kita dipanggil pulang, tapi biarlah kita boleh mengerjakan agenda sorga sampai waktunya kita dipanggil pulang. Yang kedua, bagaimana supaya Injil boleh diberitakan, yang kedua cari kesamaan sebagai jalan masuk Injil, katakan amin. Cari kesamaan, ya sama-sama bilang ke saya cari kesamaan. Ya itu tadi saudara, seringkali kita terbiasa terbentuk dari kecil bukan melihat kesamaan tapi melihat perbedaan. Kalau saya pakai dua orang tadi langsung saya udah lihat, wah lu beda sama gue gitu, ya kan? Wah lu kalangannya beda gitu. Coba lihatnya dia juga sama-sama ya kan, anak yang dilahirkan oleh orang tua sama-sama manusia yang perlu dicintai. Cari kesamaan, pasti ada kesamaan dari semua manusia di muka bumi ini. Masalahnya kita terbiasa bukan menemukan kesamaan tapi menemukan perbedaan. Nah kesamaan itu kita pakai sebagai jalan masuk supaya Yesus boleh diberitakan. Gitu. Kalau kita lihat ayatnya di mana? Tadi 22, kita lihat sekarang ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itu yang sekarang aku beritakan kepadamu. Amin. Saudara, jadi kota Athena ini dikenal sebagai kota 1001 kuil, 1001 sesembahan dewa-dewi,
Sudah tahulah dewa-dewinya banyak, mulai dari Zeus, Ares, Hera, ya kan, dan macam-macam. Semua cerita-cerita yang diproduksi oleh Hollywood itu berdasarkan mitologi Yunani. Lalu perhatikan ketika masuk di kota Athena, itu ada banyak kuil, altar, sesembahan kepada dewa-dewa. Tapi menariknya, kota Athena itu cukup sering diserang bencana alam. Bencana alam yang paling sering adalah apa? Gempa bumi. Ya, kalau saudara lihat peta geografi, Yunani itu masuk Ring of Fire. Jadi saudara, bukan karena dewa-dewinya enggak talk chair, emang daerahnya daerah rawan bencana alam, saudara, ya kan? Jadi sering terjadi bencana, gempa bumi. Lah orang-orang Athena ini merasa bahwa kayaknya kita kurang ya. Aku udah kasih sesembahan kepada dewa angin, udah kasih sembahan kepada dewa perang Ares, udah kasih kepada Hercules, udah kasih kepada Hera, udah kasih kepada ini. Kok saya masih ada aja yang namanya bencana alam. Oh berarti ada dewa-dewa yang tidak ada namanya. Yuk kita bikin altarnya. Akhirnya dibikin altarnya, saudara. Terus di situ ditulis kepada dewa yang kami belum tahu namanya. Saudara, waktu Paulus lihat itu, yang dia lihat kesamaan. Lalu dia masuk. Kamu mau cari ya, yang kamu puja, yang kamu belum kenal namanya. Nah hari ini aku datang memberitakan tentang dia yang belum kamu kenal. Hari ini dikenal di dalam Yesus. Amin. Saya kasih poin di sini bahwa ini kita cari kesamaan supaya Injil boleh masuk, saudara. Seringkali kita hanya sibuk cari perbedaan, ya, perbedaan dan perbedaan. Tapi coba cari kesamaan. Ya, makanya biasanya saudara kalau kita ngomong sama orang, apalagi biasanya hamba-hamba Tuhan itu kan paling sering dengar. Ya, hamba Tuhan itu dikaruniai telinga gitu. Perhatikan saudara, kalau hamba Tuhan ngobrol sama seseorang, yang banyak dibahas itu yang menjadi kesukaannya hamba Tuhan apa kesukaannya orang itu? Kesukaannya orang itu, saudara. Jarang hamba Tuhan ngomong kesukaannya dia. Dia pasti punya waktu untuk, Bapak ini sukanya apa sih? Oh sukanya kuliner, dia jabanin ngomongin kuliner. Saya tuh paling gak suka bola, saudara, jujur. Kemarin Piala Dunia saya gak pernah ikut-ikut gitu. Tapi saya dukung mereka yang suka bola. Satu kali saya ketemu anak muda ngomong bola terus, ya kan. Tapi gimana caranya supaya saya bisa ngomong ibadah? Gimana saya bisa caranya ngomong ayo ke gereja? Ya saya tungguin tuh bola, tuh ngomongin bola. Bener-bener sampai saya cari saudara ini yang lagi terbaru nih siapa lawan siapa. Saya gak ngurus sebenarnya, ya kan. Tapi ketika udah tahu, oh ini lawan ini gini, gol gitu. Baru saya bisa bilang, hidup itu kayak pertandingan loh, saya bilang gitu. Oh iya Kak, betul. Wah tekniknya bola gini. Kamu tahu waktu Paulus bilang hidup itu kayak pertandingan apa? Artinya ada fight di dalam sini. Ada yang menang gak? Ada yang menang. Tinggal di end akhirnya yang menang kamu, ya tetap setia sama di dalam Tuhan, atau dagingmu yang menang. Oh gitu ya Kak, gitu. Baru bisa masuk saudara. Lah kalau tiba-tiba saya gak masuk lewat bola, langsung kamu ke gereja ya gini, gak mau dia saudara. Ya kan? Nggak bisa. Maka dari itu hari ini saudara, kalau kita ketemu orang bukan yang dilihat perbedaannya, samanya apa. Mungkin dia kalangannya beda sama kita, tapi kita dan dia sama-sama orang yang perlu dicintai. Mungkin seperti itu. Mungkin dia sama saya beda profesinya, tapi dia dan saya sama-sama warga negara Indonesia. Masuknya dari situ, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita lihat gambar selanjutnya, ya, Bapak Ibu Saudara, di gambar selanjutnya kalau kita lihat ada Max Pacquiao. Max Pacquiao itu adalah seorang atlet apa? Tinju, Bapak Ibu Saudara. Ada yang tahu bahwa Max Pacquiao dari Filipina itu ternyata habis itu dia beralih menjadi seorang politisi. Tadinya dia hidupnya itu ngomongin tinju terus, saudara, ya kan? Ketika dia ngomongin tinju, saudara, ya kan? Orang nggak semua tentu senang tinju, tapi waktu dia jadi politisi, dia mau masuk menyampaikan pesan bahwa dia mau menjadi wakil rakyat buat mereka. Dia masuk mencari kesamaan dari orang-orang yang dia datengin. Jadi waktu dia datang ke pasar, dia ngomongin camba, saudara, sebenarnya dia males gitu, mungkin. Tapi dia cari tahu, oh kita sama-sama senangnya makan. Waktu dia masuk ke petani, mau gak mau dia masuknya saudara ngomongin apa, pertanian. Waktu dia ketemu orang yang suka olahraga, dia juga masuknya sama tentang olahraga. Nah hari ini pun sama, hari ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita seringkali ketemu orang, kita hanya fokus cari perbedaan. Ya kan, akhirnya kita nggak bisa masukkan Injil. Yang ada justru bentrok, makin jauh. Jadi hari ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara,
belajar untuk kita boleh menemukan kesamaan sebagai jalan masuk untuk pemberitaan Injil. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir mari kita lihat di ayatnya yang ke-23. Tadi sudah 23, 24, 25, dan 26. Demikian firman Tuhan. 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan Ia tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Masuk di poin yang ketiga, yang terakhir, kesempatan di tahun yang baru, mari agenda sorga dikerjakan dalam hidup kita. Sudahkah hidup kita mewartakan ada keselamatan, pengampunan dosa di dalam Yesus itu? Yang pertama tadi mulai dengan apresiasi, bukan konfrontasi. Yang kedua, belajar cari kesamaan sebagai jalan masuknya Injil. Yang ketiga, saudara harus mampu memberikan penjelasan logis teologis, katakan amin. Memberikan penjelasan logis teologis. Kalimatnya agak berat tapi saya harus sampaikan ini dan saya tuliskan demikian dalam artian begini. Saudara kalau jadi orang Kristen yang berjemaat, jadilah jemaat yang dewasa. Bukan hanya jemaat yang tahu ke gereja, aku sakit, sembuh gitu. Miskin, kaya, utang dibayar, begitu aja saudara. But jadilah orang Kristen yang dewasa yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang saudara percayai. One day saudara ditanya, saudara bisa gak kasih penjelasan? Kenapa saya harus percaya Yesus? Gitu. Supaya saudara bisa masuk tapi masuknya dengan cara logis. Bukan berarti Alkitab kita itu nggak bisa dijelaskan secara logis, tentu atas tuntunan Roh Kudus bisa. Ya, kalau kita lihat tadi perhatikan, Paulus kan ngomong, aku masuk nih, kan kamu pasang nih altar, kamu pasang mimbar, buat naruh sesajen, sesembahan, yang tulisannya dewa yang tidak dikenal. Nah aku masuk dari situ tuh ada dewa yang tidak dikenal. Bukan berarti Yesus dewa kan, kontekstualisasi. Ya, itu namanya Yesus. Coba deh kamu pikirin, kalau Allah itu maha kuasa, kekuatannya dahsyat, besar, masa iya dia diem cuma di satu tempat? Dia bilang begitu. Paulus kan ngomong begitu bahasa sederhananya saudara. Masa iya dia cuma diem di satu tempat? Enggak mungkin dong, kalau dia dahsyat, dia beyond di luar tempat itu. Dia mengelilingi, dia dahsyat, dia besar, dia bisa mengambil wujud rupa yang kecil. Artinya Paulus sebenarnya sedang memberikan satu penjelasan yang bisa masuk. Kalau kita lihat dari situ, bukan kita belajar di situ, kita berarti Paulus punya kemampuan memberikan penjelasan yang baik. Makanya saudara perhatikan sebelum dia ke Athena, dia singgah dulu di satu tempat. Dia singgah di satu tempat, dia biasanya kalau singgah tuh 3 bulan, 6 bulan, dia didik jemaat dulu di situ. Ya. Di Antiokhia lah mula-mula jemaat itu disebut Kristen. Ayat sebelumnya, mereka sibuk belajar. Makanya saya bersyukur GOB dikasih nama House of Bible Teaching. Supaya saudara belajar. Supaya saudara bisa bertanggung jawab atas apa yang selama ini saudara percayai. Saudara bisa memberikan pertanggungjawaban. Ya, saya selalu sampaikan itu di setiap kesempatan di Surabaya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, jemaat di Surabaya saya ngomong demikian. Menjadi jemaat yang dewasa. Jemaat yang dewasa itu apa? Jemaat yang punya iman yang benar. Sama-sama bilang ke saya iman yang benar. Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Iman kecil bisa kok memindahkan gunung. Iman yang benar itu demikian saudara. Kalau iman yang benar itu, orang yang selama ini belajar imannya salah, aku cari Tuhan, sakit pasti sembuh. Begitu gak sembuh dia kecewa sama Tuhan, tinggalin Tuhan. Tuhan aku ada utang 2M. Hari ini Tuhan kirimkan. Waduh, tunggu-tunggu sampai detik 31 Desember. Bukan berarti Tuhan gak bisa buat begitu ya. Saya sampai hari ini hidup karena mujizat. Detik-detik terakhir Tuhan bekerja saya alamin. Terus saya tanya sendiri sama istri saya gitu. Detik-detik. Tapi maksud saya, saudara ketika dia tunggu sampai detik 0000, duit 2M gak turun. Dia kecewa sama Tuhan, dia tinggalkan Tuhan. Itu iman yang gak benar. Iman yang benar itu salah satunya seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dia mau masuk perapian, Tuhan bisa selamatkan aku. Tapi kalau Tuhan gak selamatkan aku, dia tetap Allah yang layak disembah. Amin. Saudara, Yesus pun kasih teladan demikian. Bapa kalau boleh lalukan cawan ini. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Jadi hari ini saudara jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh belajar. Gak usah masuk di tahun yang baru, gak usah sibuk lihat orang lain.
Nggak usah bandingkan orang lain, bandingkan saja dirimu yang dulu dengan dirimu yang hari ini. Apakah engkau semakin dalam di dalam Tuhan? Apakah engkau sudah mengenal Dia begitu dalam? Apakah engkau sudah memiliki iman yang teguh dalam Dia? Bandingkan saja dirimu yang dulu dengan dirimu yang sekarang. Sehingga ketika waktu, makanya kan ada ayatnya supaya kita dapat memberikan pertanggungjawaban. Bisa nggak kita kasih pertanggungjawaban? Saya ingat saudara ada satu cerita saya sebagai penutup. Saya pernah setelah selesai khotbah gitu di luar kota, bukan di kota Jakarta. Terus setelah itu seseorang menghampiri saya dan berkata, dia bilang, Pak, saya perlu satu ayat. Dia bilang begitu. Satu ayat apa gitu, yang mengatakan Yesus bilang bahwa Dia itu Allah gitu. Saya pertama curiga, ngapain Pak? Saya bilang begitu. Iya Pak, saya lagi debat. Dia sendiri ngomong, cuman saya bingung selama ini saya udah ke gereja bertahun-tahun, saya bingung gitu. Ya kan, dia sendiri yang ngomong gitu. Karena selama ini belajarnya cuman sukses gitu. Sekali yang gak sukses dia stres saudara, ya kan. Saya bingung gak ada ayatnya Tuhan Yesus bilang Dia itu Allah gitu. Terus saya desek lagi, saya tanya lagi, buat apa Pak? Ya saya lagi debat sama teman tetangga sekampung saya. Mana katanya Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, gak ada ayatnya, tunjukin sama saya. Terus saya bilang sama Bapak ini, Pak, satu ayatnya ada, memang gak banyak. Yohanes 13 ayat 13 Yesus berkata memang akulah Tuhan dan Allah. Satu. Dua, perdebatan tidak pernah memenangkan jiwa. Buat apa Pak debat-debat gitu. Bapak jago debat tapi kelakuannya ke gereja iya selingkuh jalan terus, ngapain saya bilang gitu. Ya kan, itu tidak memenangkan jiwa. Yang ketiga, gak perlu banyak-banyak ayat. Saya bilang sama Bapak itu, kalau kita baca Injil, terus kita lihat apa yang Yesus lakukan, hanya Allah yang bisa lakukan, dengan sendirinya menunjukkan Dia adalah Allah. Saya rasa Presiden Jokowi gak perlu setiap hari duduk ya di sidang kabinet, saya Presiden Republik Indonesia, nggak perlu. Apa yang dia lakukan menunjukkan dia presiden. Dia punya kemampuan panggil Panglima TNI, dia punya kemampuan stop dagangan dari negara A, negara B. Dari apa yang dia lakukan, we know he has the most high power di Indonesia, nomor satu. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bangkitin orang mati, baca pikiran, ya kan? Memprediksi masa depan, tahu masa lalu seseorang yang ada padamu sekarang bukan suamimu toh, ya kan? Menjanjikan sorga, mengampuni dosa seseorang, lahirnya, mati dan bangkit, semuanya menunjukkan bahwa Dia Allah yang hidup, yang turun ke bumi jadi manusia. Sebagai penutup intinya saya mau kasih tahu, masuk di tahun yang baru, sungguh-sungguh mengenal Tuhan, belajar tentang Tuhan lebih dalam lagi. Supaya ketika waktunya tiba, kita boleh memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini buat setiap kita. Kita mau naikkan satu pujian dulu. Saya mau undang kita naikkan satu pujian bersama-sama. Jadi ada 3 hal, ya. Kesempatan memberitakan Injil, dimanapun kau berada, mulai dengan apresiasi bukan konfrontasi. Cari kesamaan sebagai jalan masuk, dan yang ketiga, saudara harus mampu memberikan penjelasan logis teologis atas apa yang saudara percayai. Jadi ikut Tuhan bukan ikut-ikutan, tapi kau sendiri paham mengerti kenapa engkau lakukan itu.